Bisa aku mulai sekarang ya teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bisa menyempatkan hadir di pelatihan ke-9 kali ini. Di pelatihan ke-9 kali ini kita akan belajar tentang Batch Data API dengan HTTP dan pengenalan Firebase. Langsung saja kita mulai. Oke, jadi agenda pada hari ini itu yang pertama kita akan belajar tentang apa itu API, lalu kita juga belajar tentang RESTful API, lalu yang terakhir kita akan belajar tentang pengenalan Firebase. Kita akan membahas tentang apa itu API. Jadi API itu adalah Application Programming Interface yang merupakan sekumpulan aturan dan protokol yang memungkinkan dua sistem atau aplikasi berkomunikasi satu sama lain. Uh, jadi bayangannya itu kayak seperti kalau kita di restoran, kita sebagai uh, customer yang bisa digambarkan sebagai aplikasi itu memesan makanan melalui pelayan. Nah, pelayannya itu pelayan kembali membawa kita uh, pesanan kita dari server yang diantar ke meja kita. Jadi API ini seperti kayak penghubung atau jembatan dari user ke server gitu teman-teman. Lalu dalam pengembangan aplikasi Flutter itu API sering digunakan untuk mengambil data dari database online. Itu contohnya itu kayak pengambilan data cuaca dan berita, lalu mengirim data dari aplikasi ke server seperti saat user login atau mengisi formulir, lalu terhubung ke layanan pihak ketiga seperti Google Maps, API atau Open API yang merupakan API yang tersedia untuk umum dan bisa digunakan siapa saja. Biasanya dengan registrasi token API, API ini dibuka untuk meningkatkan kolaborasi dan pemanfaatan layanan mereka oleh developer lain. Ciri-ciri dari public API ini itu biasanya siapa saja bisa mengakses teman-teman dengan atau tanpa autentifikasi. Lalu dokumen biasanya tersedia di publik dan juga cocok untuk integrasi layanan secara luas. Contoh yang menerapkan public API ini itu kayak cuaca, movie, dan juga berita. Lalu yang kedua itu ada private API. Private API ini adalah API yang hanya digunakan secara internal oleh perusahaan untuk keperluan aplikasi untuk mengelola data sensitif. Contoh dari yang menggunakan private API ini itu kayak payment dan wallet. Lalu yang ketiga itu ada partner API. Jadi partner API ini adalah API yang dibagikan secara terbatas kepada mitra resmi atau bisnis tertentu dalam konteks kerjasama atau B2B. Biasanya memerlukan perjanjian atau kontrak. Nah, karakteristik dari partner API ini itu akses bisa diberikan hanya kepada partner resmi. Lalu digunakan untuk kolaborasi lintas platform atau perusahaan. Lalu lebih terbatas daripada public API, tapi lebih terbuka dibanding private API. Contohnya di sini itu kayak B2B sama sosial media.
Oke, yang pertama itu ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol yang merupakan protokol paling umum untuk komunikasi antara klien. Misalnya itu aplikasi yang digunakan antar klien atau antar user gitu eh, dengan server. Jadi HTTP itu digunakan saat kamu mengakses IP REST. Karakteristiknya itu sederhana dan luas digunakan, biasanya berbasis permintaan dan juga respon, lalu menggunakan metode seperti get, post, put, dan delete. Ini akan kita pelajari di selanjutnya ini. Lalu yang kedua itu ada web sockets yang merupakan protokol komunikasi dua arah atau full mengirim dan menerima data secara real time tanpa harus mulai koneksi baru. Nah, karakteristiknya itu kayak lebih cepat untuk komunikasi berkelanjutan dan juga cocok untuk aplikasi real time. Lalu yang ketiga itu ada gRPC atau Google Remote Procedure Call. Penjelasannya apa gRPC ini itu merupakan framework komunikasi RPC yang dikembangkan oleh Google. Nah, ini biasanya itu digunakan untuk membuat layanan antar sistem dengan format data yang ringan dan efisien. Ciri-ciri dari gRPC ini yaitu lebih cepat daripada REST API, menggunakan protokol buffers, bukan JSON, cocok untuk komunikasi server to server. Lalu yang keempat itu ada GraphQL. GraphQL itu adalah bahasa query dari API yang memungkinkan klien meminta hanya data yang mereka butuhkan, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, GraphQL ini dia itu mengurangi jumlah data yang dikirim, lalu sangat fleksibel, efisien, dan terkontrol oleh klien, dan juga cocok untuk aplikasi dengan kebutuhan data dinamis. Lalu yang terakhir itu ada MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport adalah protokol komunikasi ringan yang dirancang untuk perangkat dengan koneksi terbatas seperti perangkat pada IoT. Nah, MQTT ini dia itu ringan, efisien, hemat daya dan juga bandwidth. Dia itu juga cocok untuk komunikasi mesin ke mesin atau M2M. Lalu selanjutnya, nah ini ada cara Flutter berinteraksi dengan resource lain. Jadi Flutter X ini merupakan aplikasi mobile yang kita bikin menggunakan Flutter dan Bazaar. Aplikasi ini tidak langsung berkomunikasi dengan database atau server, melainkan melalui perantara API seperti yang kita pahami tadi. Jadi API ini sebagai jembatan antara aplikasi kita dengan database gitu. Lalu ada API atau Application Programming Interface tadi itu berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara Flutter dan juga data eksternal. Flutter akan mengirim permintaan atau request ke API dan API akan mengembalikan jawaban respon ke aplikasi. API menangani proses teknis seperti pengambilan data dari database, pengolahan logika, dan juga keamanan. Nah, yang di sebelah paling kanan itu ada resource, adalah sumber daya atau data yang ingin diakses oleh aplikasi. Bisa berupa database MySQL, DongoDB, Firebase. Bisa juga berupa file atau gambar atau layanan pihak ketiga seperti API cuaca atau API pembayaran. API akan mengambil atau memodifikasi resource sesuai permintaan dari Flutter. Okay, next, kenapa harus melalui API, nggak langsung ke database-nya gitu. Jadi di sini itu integrasinya itu jadi lebih mudah. API itu menyediakan antarmuka standar untuk berkomunikasi dengan sistem lain. Tidak perlu tahu bagaimana sistem backend bekerja secara internal, cukup kirim request dan terima respon. Lalu yang kedua itu terkait keamanannya. Memungkinkan pemisahan antara front end dan juga back end. Penting seperti jika bisnis tidak langsung diakses oleh aplikasi,
Dan API itu bisa dilindungi dengan token autentifikasi, rate limit, dan enkripsi. Lalu yang ketiga, terus kembang ke lebih banyak platform seperti iOS. Lintas bahasa, lintas platform, dan dokumentasi. Lalu menghindari duplikasi. Sorry, agak terputus tadi. Nah, kita lanjut. Di poin ke-6 itu menghindari duplikasi integrasi. Jadi API bersifat reusable, bisa digunakan oleh banyak aplikasi. Sekali API dibuat, bisa digunakan ulang oleh sistem web, mobile, desktop, dan juga pihak ketiga. Lalu yang terakhir itu mempermudah pengujian. Jadi API bisa diuji secara terpisah oleh aplikasi Flutter dengan Postman, unit test, dan sebagainya. Lalu bisa menguji backend tanpa harus jalankan seluruh aplikasi, dan juga mempermudah proses debugging dan validasi logika bisnis. Selanjutnya kita belajar tentang apa itu RESTful API. Oke, jadi REST atau Representational State Transfer itu adalah sebuah arsitektur komunikasi untuk merancang layanan web. REST tidak bergantung pada bahasa atau platform tertentu, tapi berkomunikasi menggunakan protokol HTTP. Sedangkan RESTful API itu adalah API yang menerapkan prinsip-prinsip REST untuk memungkinkan komunikasi antar klien dan server melalui HTTP. Oke, sorry. RESTful API, aku ulang tadi, RESTful API itu adalah API yang menerapkan prinsip-prinsip REST untuk memungkinkan komunikasi antar klien dan server melalui HTTP. Jadi RESTful API itu memungkinkan aplikasi seperti Flutter untuk mengambil data dari server, mengirim data ke server, memperbarui data, dan juga menghapus data. Selanjutnya ada metode HTTP dalam RESTful API. Yang pertama itu ada GET, yang digunakan untuk mengambil atau membaca data dari server. GET ini tidak mengubah data dari server, lalu bisa diuji langsung lewat browser, dan juga aman dari deployment atau request yang sama. Lalu yang kedua itu ada POST. POST ini digunakan untuk mengirim data baru ke server agar disimpan. Misalnya menambah data baru ke database. Karakteristik dari POST ini dia itu mengubah state di server. Tidak kayak get tadi itu tidak mengubah data di server, yang ini dia itu mengubah state di server, data dikirim dalam body, misalnya dalam format JSON, tidak e-deployment atau tidak request, bisa hasilkan data berbeda. Ya, jadi dia bisa apa?
menghasilkan data yang berbeda, misalnya membuat 2 entry baru. Lalu yang ketiga itu ada put. Put ini dia itu fungsinya untuk memperbarui data yang ada di server. Jadi dia kerjanya itu mengganti seluruh data dengan data yang baru, lalu request berulang menghasilkan perubahan yang sama. Lalu yang terakhir ada delete. Delete ini seperti artinya, yaitu menghapus data dari server. Kalau delete ini dia mengubah state server. Biasanya tidak mengembalikan body, cukup state code. Oke, lanjut. Nah, di sini ada request dan juga respon. Di request ini itu seperti yang kita pahami di sebelumnya, itu merupakan permintaan yang dikirim dari klien atau dari aplikasi user ke server atau API untuk melakukan suatu tindakan seperti mengambil, mengirim, mengubah, atau menghapus data. Dalam request ini memiliki struktur. Yang pertama itu ada request line. Request line ini bagian awal dari request yang menjelaskan apa yang ingin dilakukan oleh klien, yang terdiri dari metode ini tadi yang get, post, put, delete tadi, lalu URL, endpoint, atau alamat resource yang dituju. Lalu yang kedua itu ada header. Header ini merupakan bagian metadata dari request yang menyatakan informasi tambahan untuk server. Biasanya itu terdiri dari authorization untuk autentifikasi uh, yang biasanya menggunakan token, lalu content type yang menyatakan format data yang dikirim dalam body, lalu accept menyatakan format data yang diinginkan dari server. Lalu yang ketiga itu ada body request atau payload. Nah, bagian ini hanya digunakan untuk metode yang mengirim data ke server seperti post dan juga put. Nah, format umumnya itu biasanya JSON yang paling sering digunakan karena ringan dan juga mudah dibaca. Selain JSON itu biasanya juga XML yang masih digunakan di beberapa sistem lama. Lalu eh, sekarang kita bahas yang respon. Jadi respon itu adalah balasan dari server atau API terhadap permintaan yang dikirim oleh klien seperti aplikasi kita tadi. Jadi yang tadi request itu kita mengirim input kita, apa yang kita mau dari inputan user, aplikasi user, lalu respon ini adalah kiriman dari database melalui API yang akan ditampilkan pada aplikasi usernya. Respon ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada status line yang menjelaskan hasil dari permintaan yang dikirim klien. Komponennya itu terdiri dari status code, biasanya itu angka 3 digit yang menentukan hasil permintaan, lalu reason phrase yang menjelaskan singkat atau status kode. Lalu yang kedua itu ada header. Header ini merupakan informasi tambahan tentang isi responnya. Header ini terdiri dari content type yang menjelaskan format data yang dikembalikan, lalu content length, ukuran data dalam body. Lalu yang ketiga itu ada body response. Nah, bagian ini itu berisi data utama yang dikirim oleh server sebagai jawaban dari request kita tadi. Formatnya itu biasanya dalam bentuk JSON yang umumnya digunakan dalam REST API, lalu XML yang digunakan di beberapa sistem lama, dan juga HTML digunakan saat browser meminta halaman web. Oke, selanjutnya ini ada respon code. Ada beberapa respon code di sini. Bisa juga nanti bisa dipelajari lebih luas lagi di link yang ada di bawah.
Jadi HTTP status code ini adalah kode 3 digit yang dikirim oleh server untuk memberitahu hasil dari permintaan atau request yang dilakukan oleh klien. Yang pertama itu contohnya itu ada informational responses dari kode 100 sampai 199. Dia ini memberitahu bahwa permintaan diterima dan sedang diproses, tapi belum selesai. Nah, ini kode ini kapan digunakan? Jika kode ini itu jarang ditemukan di API umum, lebih sering digunakan di komunikasi tingkat rendah, misalnya upgrade dari HTTP ke WebSocket. Lalu yang kedua itu ada successful response yang dimulai dari 3 digit 200 yang diakhiri sampai 299. Ini menunjukkan bahwa permintaan berhasil dilakukan oleh server. Lalu yang ketiga itu ada redirection message yang dimulai dari 300 sampai 399. Ini digunakan untuk mengalihkan permintaan klien ke lokasi lain. Lalu yang keempat itu ada client error response yang dimulai dari kode 400 sampai 499 terjadi karena kesalahan dari sisi klien. Misalnya Flutter ini mengirim request yang salah. Lalu yang terakhir ada server error responses dari kode 500 sampai 599 ini terjadi karena kesalahan di server, bukan kesalahan dari klien seperti klien error response tadi. Ini biasanya sering kita temui di web-web ketika servernya down atau gimana, biasanya 505 kode ini. Kita lanjut dulu ke package dokumentasi API di Flutter. Ini bisa dipelajari ada di website-websitenya ini. Aku jelasin secara sekilas. Yang pertama itu ada HTTP, yaitu kelebihannya itu mudah digunakan, cocok untuk proyek kecil dan sederhana, tidak memerlukan banyak konfigurasi, tapi memiliki kekurangan, tidak ada fitur read-tree, logging, interceptor, dan juga tidak mendukung cancel request setelah default. Lalu di I/O ini memiliki kelebihan mendukung interceptor untuk logging dan sebagainya, mendukung format data, timeout, cancel request, bisa digunakan untuk upload file, mendukung request read-tree dan transformasi respon. Jadi ini kekurangannya itu sedikit lebih kompleks untuk pemula. Lalu yang ketiga ada retrofit dengan DIO. Kelebihannya itu dia deklaratif, bersih, dan terstruktur. Lalu otomatis generate kode dari anotasi, sangat bagus untuk proyek besar dan scalable. Kekurangannya dia itu butuh konfigurasi dan build runner, kurva belajar sedikit lebih tinggi. Lalu yang terakhir itu ada Chopper. Kelebihannya itu dia itu modular, mendukung interceptor, bisa digunakan tanpa DIO. Tidak seperti retrofit tadi yang menggunakan DIO. Dia kekurangannya itu tidak sepopuler retrofit dengan DIO, dan juga dokumentasi tidak selengkap seperti retrofit. Selanjutnya kita akan mengenal tipe data feature. Jadi ketika aplikasi mengirim permintaan request ke RESTful API, aplikasi itu tidak langsung mendapatkan respon. Jadi proses ini memakan waktu, terutama jika melibatkan pengambilan dari server melalui jaringan. Nah, apa itu feature? Jadi feature itu tipe data yang mewakili nilai atau hasil yang akan ada di masa depan. Dia digunakan untuk operasi asinkron seperti pengambilan data dari internet atau penulisan ke disk.
tidak menghentikan eksekusi kode lain. Dia tidak menghentikan eksekusi kode lain saat menunggu hasil. Fitur ini juga dimulai dan berjalan di latar belakang. Setelah selesai, fitur memberikan hasil atau value atau kesalahan atau error. Nah, perbedaan async dan await itu, yang async itu menandakan bahwa fungsi tersebut mengandung operasi asinkron. Lalu fungsi yang dideklarasikan dengan async itu melalui pengembangan feature memungkinkan penggunaan await di dalamnya. Sedangkan await itu dia menunda eksekusi kode berikutnya hingga feature yang ditunggu selesai dan mengembalikan hasil atau kesalahan. Lalu data model. Data model itu merupakan struktur atau representasi yang digunakan untuk mengatur dan memanipulasi data dalam aplikasi. Biasanya diimplementasikan sebagai kelas di dalam metode. Biasanya itu diterapkan pada organisasi data, keamanan dan validasi, reusability, dan juga pemetaan data. Sekarang kita bahas tentang Firebase. Jadi Firebase itu merupakan sebuah platform yang dirancang untuk mendukung di sepanjang perjalanan pengembangan aplikasi. Biasanya itu digunakan untuk membangun back-end, menghosting aplikasi web, menguji, meluncurkan fitur, memantau aplikasi, melibatkan pengguna akhir, dan juga memonetisasi aplikasi. Firebase ini bisa dipelajari lebih dalam lagi di link yang udah aku taruh di sini, nanti bisa diakses. Lalu selanjutnya fitur apa aja yang ada di Firebase ini? Yang pertama itu ada authentication, lalu real-time database, cloud Firestore, storage, cloud messaging, lalu Cracklitis, lalu dynamic link, remote config, dan juga banyak lagi. Bisa dilihat nanti di link yang udah tertera tadi. Lalu sekarang kita coba integrasi Firebase pada Flutter. Ini nanti teman-teman bisa praktekkan langsung aja. Di sini bisa akses dulu link Firebase Console di link ini, nanti bisa diakses, nanti aku share. Lalu klik Get Start with Firebase Project. Jadi di dalam ini nanti tampilannya seperti ini. Lalu kita klik pada bagian ini. Nah, selanjutnya itu kita lanjutkan proses tambah project. Kita awalnya itu klik nama project di sini. Lalu kita next, kita accept sini. Terus juga tadi aku sempat set di sini karena pakai email Unesa. Aku pakai di unesa.ac.id. Lalu di continue, nanti ini muncul Google Analytics. Kita bisa tautkan. Ini opsional, boleh ditautkan atau enggak. Langsung bisa di continue. Nah, setelah itu kita masuk di Firebase-nya. Nanti bisa coba teman-teman praktekin aja langsung. Gampang kok. Lalu setelah itu kita download kode dari link berikut ini dan jalankan programnya. Sini kita nanti masuk di GitHub, kita disediakan beberapa program, bisa kita jalankan nanti. Lalu kita install Firebase CLI, install node.js agar bisa menggunakan command npm, lalu install Firebase tool dengan run command seperti ini. Nanti ini tinggal di kopas aja. Lalu login akun Firebase dengan run command seperti ini, sesuai dengan akun yang kita bikin tadi. Lalu pilih email sesuai dengan akun yang digunakan di Firebase Console tadi.
Lalu setelah itu install Flutterfire CLI dengan run command seperti ini. Nanti bisa langsung dikopas saja. Lalu tambahkan konfigurasi Firebase project ke aplikasi dengan command seperti ini. Lalu pilih project yang sudah dibuat. Lalu pilih platform yang akan disambung dengan Firebase project. Nah, jika konfigurasi ulang jika mulai menggunakan layanan atau produk Firebase baru di aplikasi Flutter. Jika sudah melakukan konfigurasi ulang tadi, kembali ke web Firebase Console, maka akan ada aplikasi yang telah ditambahkan dalam project Firebase. Nah, yang terakhir ini ada implementasi real-time database di Firebase. Jadi nanti teman-teman bisa langsung aja coba-coba sendiri dengan buka menu real-time database pada Firebase Console tadi di website, ada di menu build, lalu buat database, pilih database location, pilih mode, untuk sekarang coba dulu pakai test mode. Nah, ini bisa juga dipelajari di website yang udah tertera di sini nanti. Nanti teman-teman bisa coba langsung praktekin aja, soalnya nggak terlalu sulit ini. Nanti kalau mungkin ada kendala atau kesulitan atau ada pertanyaan, bisa langsung tanya di grup aja atau chat salah satu mentor kita. Mungkin materinya udah sampai sini dulu. Nanti teman-teman bisa langsung praktekin sesuai dengan PPT-nya yang ada di sini. Website-websitenya juga bisa langsung diakses. Nanti aku share. Mungkin bisa kita akhiri teman-teman. Materinya kita sampai sini dulu. Mohon maaf juga kalau ada kekurangan. Diusahakan teman-teman meraktekin tadi install-installnya. Kalau ada kendala bisa langsung chat grup. Mungkin jangan lupa teman-teman absen. Bentar ya, aku kirim dulu link absennya. Nah, teman-teman jangan lupa absen ya. Seperti biasa nanti ditutup di jam 9 malam. Oke, mungkin sampai sini aja. Terima kasih yang udah bisa meluangkan waktu di uh, pertemuan hari ke-9 ini. Jangan lupa juga uh, join juga di next pertemuan. Mungkin ini kurang 2 kali pertemuan mungkin. Jadi dipantau terus. Jangan lupa join. Nanti di akhir mungkin ada mini project gitu. Oke, jangan lupa absen juga ya teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.